Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Tongkrong Corporation, FRI 117, ingin mempresentasikan final report APSI. Next. Sebelumnya, FRI 117 memiliki anggota yang pertama ada Afran Nastiti Utami, lalu ada Alfa Rania Yasser, dan saya sendiri Betara Huraira. Next. CV Tongkrong Corporation merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang alat bantu UMKM. Produk yang dijual bernama Multifunction Tong. Next. CV Tongkrong Corporation bergerak pada bidang perusahaan perakitan yang memproduksi alat masak yang bernama Multifunction Tong. Pada perusahaan ini, sebagian part ada yang diproduksi sendiri dan ada juga melalui supplier. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengelola data-data seperti pengadaan material atau barang, atau bisa disebut dengan procurement, sistem produksi barang, hingga ke tahap finansial dari sebuah perusahaan. Pada kali ini, CV Tongkrong Corporation ingin membuat sebuah sistem informasi yang berbasis web agar nantinya staf perusahaan dengan mudah untuk mengolah data. Next. Lalu di sini ada project objektif. Project objektif ini terdiri dari singkatan SMART. Yang pertama ada spesifik. Nah, spesifik di sini adalah penentuan dalam membangun sistem informasi berbasis web ini dengan cara merujuk kepada tujuan yang lebih spesifik dan fokus dalam pembangunan website. Lalu yang kedua ada measurable. Measurable ini dibuatnya sistem informasi yang memudahkan dalam pengukuran terhadap target produksi yang akan dicapai. Lalu yang ketiga ada agreed upon. Pembuatan sistem informasi berbasis web yang akan dirancang tentunya ada persetujuan dari CV Tongkrong Corporation di mana pembuatan sistem ini bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam kegiatan dan proses produksi. Yang keempat ada realistik. Dalam pembuatan sistem informasi ini, data yang diinput akan terintegrasi dan mengurangi kesalahan yang ada pada lantai produksi. Lalu ada time bound. Time bound di sini waktu dalam pengerjaan proyek rencana akan direalisasikan pada 14 Juni 2021. Next. Lalu di sini ada sistem fitur dari sistem informasi yang kita buat. Yang pertama ada master production schedule. Pertama-tama di sini ada pada sistem divisi produksi ya. Yang pertama ada master production schedule atau MPS. Nah, fitur ini tuh digunakan untuk menjalankan penjadwalan mengenai waktu produksi produk serta menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Lalu yang kedua ada produk. Fitur ini digunakan untuk mengetahui jumlah stok dari produk yang dibuat, sehingga diharapkan tidak terjadi produksi yang berlebih dan mengakibatkan penumpukan produk di inventory. Lalu yang ketiga ada material. Fitur ini digunakan untuk mengetahui jumlah material yang tersedia di inventory. Lalu yang keempat ada material request. Fitur ini digunakan untuk oleh staf produksi apabila material yang digunakan sudah hampir habis. Lalu yang kelima ada Bill of Material. Fitur ini digunakan untuk mengetahui material apa saja dan jumlah material yang diperlukan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang keenam ada Procurement. Procurement di sini adalah untuk melihat material yang sedang melakukan permintaan ke divisi Procurement. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lanjut ke business requirements-nya. Nah, untuk di business requirement dari perusahaan kami itu, sistem bisnis ini juga mengacu pada terintegrasinya suatu divisi ke divisi yang lainnya, agar setiap divisi dapat berjalan secara bersama-sama dan dibutuhkan sinkronisasi antar divisi agar data-datanya sesuai dari suatu divisi ke divisi yang lainnya. Next. Nah, lalu selanjutnya itu ada database. Database merupakan kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Data yang ada itu ada BOM, material request, MPS, procurement transaction, product, receipt, and salary. Next. Lalu ada use case diagram. Nah, use case diagram itu merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antar sistem dan lingkungannya. Dalam data ini digunakan use case diagram pada production. Lalu selanjutnya itu ada activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan
dan tindakan. Dalam UML, activity diagram dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Activity diagram yang ada itu seperti MPS menu, product menu, BOM menu, material request menu, procurement, material menu, login, dan logout. Nah, pada gambar di samping tertera itu yaitu login. Next. Lalu ada logout. Lalu ada MPS menu di bagian view. Next. Lalu ada create BOM. Selanjutnya ada material request. Selanjutnya itu view material. Dan selanjutnya itu ada view product. Lalu yang terakhir itu ada view procurement. Next. Nah, kita lanjut ke sequence diagram. Nah, sequence diagram itu adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar kelas dalam hal pertukaran pesan dari waktu ke waktu. Dalam sequence diagram terdapat event seperti view, create, input, update, dan delete. Nah, seperti yang tertera di samping ini adalah production staff pada bagian view MPS. Next. Lalu ini sequence diagram pada production staff input product. Next. Lalu juga ada sequence diagram production staff pada update BOM. Lalu juga ada production staff delete material request. Lalu ada sequence diagram production staff material menu. Dan juga ada sequence diagram production staff procurement menu. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan desain interface atau mockup dari website yang akan kita bangun. Jadi mockup ini digunakan untuk melihat preview untuk sebuah konsep desain dari sebuah web. Jadi kita memberikan efek visualnya sehingga hasilnya itu menyerupai dengan wujud aslinya. Kalau di sini itu dia tampilan mockup dari login page. Lalu ini ada tampilan mockup dari material, ini product page, lalu ini ada procurement page, lalu ada BOM page, lalu ini ada MPS page, lalu yang terakhir ada material request page. Nah, ini tuh semua page tadi itu kita ada di divisi production. Selanjutnya saya akan memperlihatkan source code dari website aplikasi kita. Oke, bisa dilihat. Jadi untuk membangun aplikasinya, di sini ada code untuk out, ini code untuk login, ini code untuk logout, lalu ini jadi dia itu untuk mengkonekkan database kita. Lalu karena kita divisi production, jadi kita terfokus pada yang production saja. Lalu kita menambahkan material type pada codingan di material menu. Seperti ini codingannya. Lalu kita juga menambahkan codingan material type juga untuk di material request. Nah, ntar hal tersebut akan kita sesuaikan untuk di create material, update material request, delete, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan database dari website aplikasi sistem informasi yang akan kita bangun. Nah, karena kita terfokus pada divisi produksi, maka kita yang pertama ada menu, ini materialnya, lalu ada material request, ini, lalu ada MPS menunya di sini, sebentar, oke ini, lalu ini procurement, dan yang terakhir ada produk. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan desain aplikasi website aplikasi kita. Ini merupakan tampilan homepage-nya. Lalu jika kita login,
seperti ini, kita login ke menu divisi production. Nah, pada divisi production ini ada 6 menu yang tertera pada layar di sini. Ada MPS, product, material request, BOM, dan procurement. Bisa dilihat MPS ini, kita bisa melihat production statusnya di sini, lalu kita juga bisa insert MPS di sini. Oke, selanjutnya itu ada product list. Produk itu untuk menunjukkan produk kita juga bisa menambahkan produk nih di sini. Lalu yang material. Nah, untuk material ini, kelompok kami menambahkan material type di sini. Lalu di insert materialnya pun sudah bisa ditambahkan di bagian sini. Lalu ada material request. Seperti ini kita juga menambahkan material type. Kita juga bisa menambahkannya di sini. Lalu ada BOM, bill of material, dan yang terakhir ada procurement. Di sini kita bisa melihat procurement statusnya kalau di sini lagi ongoing. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.